مرحبا أهلا النوادي. Kaidah fikih mengatakan wala yunkaru mukhtalafu fih walakin yunkaru al-mujma' alaih. Kalau di dalam masalah hukum ada perbedaan antara ulama fikih, maka tidak boleh kita mengingkari. Kita mengambil pendapat ini menurut kita benar, ternyata pendapat yang lainnya juga ada pendapat ulama fikih lainnya. Tidak boleh yang kita mengambil pendapat kita ini kita mengatakan benar dan itu salah, tidak boleh. Kita ambil pendapat ini untuk kita tanpa harus menyalahkan pendapat tersebut. Itu kaidahnya. Tapi kalau kesepakatan, sini pendapat fuqaha ya, karena berbicara masalah hukum berarti berbicara para ulama ahli fikih. Nah, jika kesepakatan dari seluruh ulama, maka hal itu wajib diingkari. Harus kita ingkari. Contoh misalnya, menurut ulama Syafi'iyah, kalau berbicara Asy-Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i saja, tapi ulama-ulama yang jumlahnya sangat banyak mengikuti Imam Syafi'i. Mengikuti apa? Metodologinya dan sebagian fatwanya. Tidak semua, karena nanti ditarjih, diseleksi pendapat yang kuat diambil, yang tidak kuat mereka tidak ambil. Itu ulama-ulama Syafi'iyah seperti itu. Ulama Hanabila juga demikian. Ulama Hanafiyah, Al-Malikiyah, semuanya sepakat. Contoh yang disepakati ya, yang wajib kita ingkari. Apa itu? Membaca surat Fatihah menggunakan bahasa asing. Kalau 4 mazhab semuanya sepakat tidak dibenarkan hal itu. Nah, jika ada yang melakukan hal ini, kita sebagai umat Islam wajib mengingkari itu. Kenapa demikian? Mujma' alaih. Karena perkara ini sudah disepakati oleh para ulama bahwa hal itu tidak dibenarkan. Dan siapa yang mengatakan kesepakatan dari para ulama itu harus kita taati? Yang mengatakan adalah Nabi Muhammad. Idza ra'aitum ikhtilafan katsira, kalau kalian melihat banyak terjadi perbedaan, fa'alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian mengikuti para ulama yang mayoritas. Hadis yang lain mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalatin abadah. Tidak mungkin ulama-ulama umatku bersepakat di atas kesalahan dan kesesatan. Jadi Nabi yang mengatakan kalau mereka sepakat tidak mungkin salah. Adapun masalah yang sifatnya teknis dan ada perbedaan pendapat, tidak boleh kita mengingkarinya. Contohnya apa? Kunut sholat subuh. Kunut sholat subuh itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menganjurkan untuk kunut ketika sholat subuh. Yang tidak kunut jangan menyalahkan ini. Kenapa? Karena ini ada pendapat dari para ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah. Di antara dalil yang dijadikan rujukan tentang kunut subuh itu disebutkan di dalam Al-Quran, inna wa hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah kalian ya sholat 5 waktu dan sholat pertengahan. Kemudian ditutup di ayat tersebut, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian ketika sholat dalam keadaan qanitin. Qanitin itu diartikan berkunut, karena kunut diambil dari kata qanitin tersebut. Qanata artinya berkunut. Maknanya apa? Sholat pertengahan itu menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Malik kan jagalah sholat wa hafidhu ala sholawati, jagalah sholat wajib, wassolatil wusta, dan sholat pertengahan. Difahami oleh Imam Syafi'i sholat pertengahan sholat subuh. Sholat pertengahan sholat subuh. Kalau sholat subuh pertengahan maka awalnya apa? Maghrib, Isya. Sholat pertama, kalau yang tengah-tengah subuh berarti sholat pertama apa? Maghrib, Isya.
Habis itu subuh, zuhur, asar. Nah, subuh posisinya tengah. Wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah kepada Allah dalam keadaan berkunut. Berdirilah di sini solat pertengahan, solat subuh. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka tidak berkunut subuh. Masalah ini bukan kesepakatan. Maka kalau kita ambil pendapat salah satu dari kedua pendapat ini, tidak perlu menyalahkan yang lainnya. Itu kaidah di dalam masalah usul fikih dan masalah fikih. Wala yunkaru mukhtalafu fih, walakin yunkaru al-mujma' alaih. Tidak boleh mengingkari jika terjadi perbedaan di kalangan para fuqaha, tapi yang diingkari jika disepakati di dalam masalah tersebut.